Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan mencoba menjelaskan terkait inverse dari transformasi Laplace. Nah, kalian bisa buka di bab 22 ya. Kalau di buku itu, sembari saya menjelaskan, kalian harus menyediakan buku, pegang buku tentang kaum outline itu, silahkan dibuka bab 21 dan dilihat juga lampiran A yang tabel transformasi Laplace. Dan itu akan membantu kalian ketika saya menjelaskan. Oke, baik. Jadi di sini ada definisi dari inverse dari transformasi Laplace. Ini definisinya. Ini saya kutip dari buku yang bahasa Inggrisnya ya. Tapi intinya di sini adalah kan kalau kemarin kita belajar ya, Laplace dari suatu fx itu sama dengan fs kan gitu. Nah, kalau inverse berarti kan kebalikannya. Kebalikannya artinya fs-nya diketahui, fx-nya yang kita cari. Artinya apa? Laplace inverse dari fs. Nah, itu adalah fx. Nah, gitu kebalikannya. Jadi yang kemarin itu yang kita pelajari adalah diketahui fx-nya, kita cari Laplace-nya maka dapat fs. Nah, sekarang jika fs-nya diketahui, maka fx-nya apa gitu. Nah, si fx inilah yang dinamakan inverse dari transformasi Laplace. Kalau kalian pahami bahasa dari di buku bab 21 itu. Nah, kemudian berikutnya kita pahami bagaimana cara menentukan inverse dari transformasi Laplace itu. Nah, untuk menentukan inverse-nya, kalian harus familiar dengan bentuk-bentuk fs yang ada pada lampiran A. Nah, harus familiar dan harus mengenali gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita akan melihat dari fs yang diketahui itu, nanti kita scroll fs yang ada di lampiran A, mana yang mirip bentuknya dengan yang fs yang ada di lampiran A. Nah, kalau dia mirip, tinggal kita sesuaikan aja fx-nya begitu. Nah, gimana kalau misalnya si fs-nya itu tidak dikenali, artinya si fs-nya itu tidak mirip, tidak ada sama sekali mirip polanya dengan fs yang ada pada lampiran A. Maka kita harus melakukan manipulasi aljabar supaya bentuknya mirip dengan fs yang ada di lampiran A. Nah, manipulasinya di sini kita bagi dua. Kita ulang sekilas di sini ya. Ada namanya kita sebut manipulasi penyebut. Ada manipulasi pembilang. Karena kan rata-rata dia berbentuk pecahan ya fs-nya. Jadi kita bagi dua, manipulasi penyebut, manipulasi pembilang. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang manipulasi penyebut. Nah, manipulasi penyebut yang sering dipakai nantinya untuk menentukan inverse dan transformasi Laplace itu adalah menyelesaikan bentuk kuadrat ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Ini penyebutnya adalah S kuadrat kurang 2S tambah 9. Nah, kalau kalian lihat di lampiran A, kalian scroll fs yang ada di lampiran A, bentuknya tidak ada yang bentuk seperti ini. Jadi tidak ada yang berbentuk persamaan kuadrat gitu, bentuk fs dari penyebutnya, penyebut dari si fs-nya. Nah, bagaimana kita lakukan? Maka kita lakukan manipulasi. Manipulasinya itu dengan kuadrat sempurna istilahnya sebenarnya kalau kalian belajar waktu kalkulus dulu. Nah, kita ubah ini menjadi suatu kuadrat sempurna. Gimana caranya? Nah, caranya adalah begini ya. Jadi yang di depan ini kan adalah S kuadrat ya. Nah, yang di depan ini adalah S kuadrat, maka kalian tulis saja dulu S kuadrat. Kemudian yang di tengah-tengah ini, angka di tengah-tengah ini kalian bagi dengan 2. Apakah selalu dibagi 2? Iya. Selalu kita bagi 2. Jadi yang di tengah ini 2 dibagi 2 1. Berarti kita bikin ini ngikutin, kalau dia kurang berarti ini kurang. 2S 2 dibagi dengan 2 dapatnya 1. Oke, maaf ya sebentar. Ini bukan S kuadrat, kita tulis, maaf dulu sebentar dulu. Jadi yang S kuadrat kita tulis S, kemudian kurangnya ngikut, kalau dia tambah berarti ini tambah. Kemudian yang si 2 itu kita bagi 2 bagi 2 1. Udah, kalian bikin seperti itu, kemudian tutup kurung kedua-duanya, kemudian dikuadratkan. Begitu. Nah, setelah itu udah dapat seperti ini, maka kita sesuaikan bentuk yang ini dengan persamaan kuadrat ini. Nah, coba ini dijabarkan dulu. Kalau ini dijabarkan, ini jabarannya adalah S kuadrat kurang 2S tambah 1. Nah, kalau kita sesuaikan dengan persamaan kuadrat yang mau kita manipulasi itu, S kuadratnya sudah sama, min 2S-nya sudah sama, tetapi di belakangnya ini tambah 9.
Nah, sedangkan ini baru tambah 1. Berarti berapa lagi kita tambahkan? Berarti kita tambahkan lagi 8 supaya D9. Berarti otomatis bentuk yang ini S kurang 1 kuadrat, kemudian di ujungnya kita bikin apa? Tambah 8. Nah, kemudian inilah yang namanya kuadrat sempurna ya. Nah, ini manipulasinya. Dan biasanya kalau kalian lihat lagi lampiran A, silahkan dibuka ya, transformasi Laplace, tabel transformasi Laplace lampiran A. Ini biasanya bilangannya di belakang ini dia dalam bentuk bilangan kuadrat. Nah, kebetulan kan 8 itu bukan bilangan kuadrat, maka kita bikin nanti dalam bentuk S kurang 1 kuadrat, udah ditambah yang 8 itu bukan bilangan kuadrat, maka kita bikin aja dalam bentuk akar 8 kuadrat. Nah, itu akan sama. Nah, nanti tinggal kalian cari aja Fs yang ada di lampiran A yang mirip bentuknya seperti ini penyebutnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya sama juga, misalnya ini ya, ini penyebutnya adalah S kuadrat tambah 4S tambah 8. Nah, coba kita praktekkan ya. Jadinya S kuadrat kita tulis S, kemudian tambah 4, tambahnya kita ngikutin, 4-nya ini kita bagi 2, 4 bagi 2, 2. Kemudian dikurung kuadrat. Kemudian ini coba dijabarkan, ini dijabarkan kan jadinya S kuadrat tambah 4S tambah 4. Sedangkan di sini S kuadrat tambah 4S tambah 8, berarti masih kurang ini ditambah 4, berarti otomatis ini tambah 4. Maka kita tulis S tambah 2 dikuadratkan, ini kita jadikan bilangan kuadrat, bisa jadinya 2 kuadrat. Kira-kira seperti itu. Itu namanya manipulasi persamaan kuadrat, kita ubah menjadi dalam kuadrat sempurna begitu. Berikutnya ada lagi manipulasi penyebut dari Fs-nya itu dengan pecahan parsial. Ini rasa saya waktu kalkulus kalian sudah belajar ya. Nah, jadi kalau misalnya ada penyebutnya ini S tambah 1, S kuadrat tambah 1, dia nggak ada nih penyebutnya seperti ini yang ada di lampiran A. Maka adanya cuma